yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, barang jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Asalkan kita itu masih menjadi dabbah, hewan yang bergerak, maka di sana kita itu masih dijamin rezekinya. Lah, barang jaminan kemudian dikhawatirkan. Itu kira-kira yang mengkhawatirkan error nggak sih otaknya? Tahu-tahu jaminan, asalkan kita bergerak, asalkan kita kerja, maksudnya lah ya, melakukan usaha, itu Allah menurunkan rezekinya. Kok kita khawatir? Kurang ajar banget sama Allah kan? Iya. Nggak percaya sama Allah itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupas ini. Kalau kehidupan ini, kalau keadaan ini ada dalam keadaan diri Anda semuanya, berada pada dalam kehidupan teman-teman semuanya, para penonton semuanya, ini walaupun keadaannya itu keadaan tidak punya uang, tetapi itu alamat nanti uangnya mau hoki banget. Ayo. Kalau kita masuk dalam keadaan ini, walaupun kita dalam keadaan tidak punya uang, itu alamat uangnya nanti mau mudah banget, mau hoki kayak gitu loh. Ini. Begini, saya kemarin itu tidak sengaja scroll di TikTok. Nah, di TikTok itu ada salah satu motivator lah ya menyampaikan bahwa alamat orang hokinya uang itu mau deras, itu pertama, kalau dia itu tidak punya uang tapi hatinya tidak punya rasa khawatir. Berarti nggak punya uang, santai aja, biasa aja, kayak gitu loh. Yeah. Tidak ada kekhawatiran. Ini nanti ketika dia itu sekali saja kerja mencari uang, rezekinya mudah banget. Ini yang pertama tadi, orang yang tidak punya uang tetapi tidak punya rasa khawatir. Kemudian yang kedua, ini ya, orang yang rezekinya itu mau deras, mau membludak, itu tandanya ketika dia membelanjakan harta, mengeluarkan uang, itu juga sama, hatinya tidak khawatir. Kalau orang kita belanja kok, ih habis gak ya uang saya ya, ih ini terlalu mahal ya, ih ini, kita itu khawatir, itu tanda rezekinya nanti mau seret. Itu loh. Tapi kalau bisa plong, malah dengan hati gembira, tidak ada kekhawatiran, kita membelanjakan harta, kita mengeluarkan uang, ini tanda rezeki kita mau apa? Mau mudah. Kan? Nah, makanya dua hal ini, ketika kita tidak punya uang, tetapi kemudian kita tidak punya khawatir. Ketika kita mengeluarkan uang, tapi kita tidak punya khawatir, kenapa sih kok kemudian rezekinya itu jadi, iya alamat rezekinya akan dipermudah. Iya. Ini. Karena saya kemarin itu baru saja ngalamin itu loh. Wong di bulan kemarin itu ya, berarti bulan Desember itu. Waduh, saya itu tanggungan hidup lagi banyak banget itu kemarin itu. Ada istri minta umroh, ibu saya minta umroh, kayak gitu ya. Ada pas mobil itu harus bayar pajak. Kemudian saya sendiri baru pulang dari India, Pakistan, kemudian dari Malaysia juga. Ya, saya baru jalan-jalan luar negeri. Sementara kemudian kebutuhan banyak. Oleh itu kan sampai ratusan juta kan? Iya. Kayak gitu ya. Nah, saya ketika pulang dari India, kemudian orang tua dan istri berangkat ke umroh, saya itu uangnya habis jujur saja. Bingung apa. Tapi lucu, saya nggak punya rasa khawatir. Biasa aja. Kayak gitu loh, biasa aja. Kemudian paling untuk mengakali biar kekhawatiran saya nggak makin menjadi kayak gitu ya, saya nggak pernah lihat e-banking ya, tidak pernah mengecek saldo. Cuman kira-kira aja kalau belanja ya, kira-kira cukup belanja, kira-kira cukup belanja, kayak gitu. Tapi saya nggak pernah mau mengecek saldo. Itu loh, di mobile banking saya nggak mau ngecek. Ini, itu supaya saya nggak khawatir, nyaman aja. Bener, begitu saya gas cari uang, aduh,
Aduh, rezekinya ini. Gitu ya. Begitu saya ngegas cari uang, rezekinya gampang banget. Nah, makanya ketika saya itu di TikTok itu melihat, ketika men-scroll kok ada salah satu guru yang menyampaikan masalah ini. Kalau kita tidak punya uang, tapi kemudian kita tidak khawatir, itu tanda rezeki kita mau meludah, mau gampang rezekinya. Yang kedua, ketika kita membelanjakan harta, mengeluarkan uang, kok kemudian kita juga tidak khawatir, itu juga tanda rezekinya akan mudah. Ini yang akan saya uraikan. Khawatir itu kenapa sih kok nyabotase banget sama rezeki? Bener-bener khawatir itu sama uang itu kayak musuh bebuyutan. Kayak gitu loh, ibaratnya Tom dan Jerry. Ya, minyak dengan air. Betul-betul dua ini saya amati memang dua hal yang saling betul-betul tabrakan. Sebenarnya ya, yang namanya khawatir itu ya, malaikat itu punya rasa khawatir nggak? Tidak. Saya tanya, malaikat punya khawatir nggak? Tidak. Tidak ya? Ya. Oke. Jadi punya khawatir. Kemudian, malaikat bisa mencapai kemajuan hidup apa enggak? Bisa. Apa malaikat pernah bikin yang namanya bangunan bertingkat sampai 300 meter tingginya? Pernah dengar ada malaikat bikin bangunan tinggi pencakar langit? Belum. Ya. Pernah dengar malaikat bikin pesawat? Belum. Pernah dengar malaikat kemudian terbang menggunakan ke luar angkasa? Tidak. Tidak. Pernah lihat malaikat terjun bisnis kemudian menjadi kaya raya? Tidak. Malaikat tidak punya khawatir. Ternyata ya hidupnya stuck. Hidupnya terhenti, tidak bisa berkembang. Itu saja. Disuruh baca sholawat ya baca sholawat terus. Disuruh baca tasbih terus. Disuruh sholat ya sholat terus. Itu kerjaannya malaikat. Stuck hidupnya, nggak bisa berkembang. Padahal dia tidak punya rasa khawatir. Berarti yang namanya rasa khawatir itu sebetulnya aplikasi manusia supaya berkembang sebenarnya. Sebuah sistem, sebuah mensoul ya, sebuah sistem supaya kita itu berkembang, kemudian kita itu diberi yang namanya kekhawatiran. Makanya kekhawatiran ini adalah penyeimbang daripada harapan. Kenapa kita ada harapan? Karena ada kekhawatiran. Kenapa kita khawatir? Karena ada harapan. Ya, maka kemudian ada istilah khauf dan roja. Satu sisi kita punya rasa khawatir, rasa takut. Satu sisi kita punya roja yang namanya harapan. Karena apa? Gara-gara kita punya harapan, akhirnya muncul khawatiran. Gara-gara kita khawatir, akhirnya muncul harapan. Sudah, itu satu paket. Gitu loh. Kalau kita memang punya harapan, pasti akan muncul khawatir. Nah, semua manusia kan nggak pingin. Semua manusia itu punya harapan, duitnya nggak habis. Makanya di sini kemudian memunculkan yang namanya kekhawatiran. Rasa khawatir gitu loh. Lalu benda itu sesuatu makhluk. Ya, makhluk itu kalau kemudian nggak punya rasa khawatir ya bahaya juga kok. Bahaya loh, nggak percaya. Kucing itu ya, sebentar-sebentar kucing itu ketabrak mobil di jalanan, tabrak mobil. Kenapa sih? Dia nggak punya rasa khawatir tertabrak. Kalau nyebrang kayak gitu ya, nggak pernah mau tengok-tengok ada bahaya nggak ya, nggak ada kekhawatirannya. Yang terjadi dia ditabrak, gampang ditabrak mobil. Itu efek orang yang tidak punya kekhawatiran. Jadi yang namanya kucing, karena tidak punya retensi kekhawatiran, yang terjadi malah dia mudah kecelakaan. Gitu loh. Ya curas itu loh, culas yang namanya kucing itu. Dia sendiri yang nyebrangnya ngawur, nggak tengok-tengok. Nanti ketika ketabrak mobil, yang salah siapa? Penabrak mobil. Yang nabrak ya. Culas itu. Tapi ini karena kucing itu tidak punya rasa khawatir, gitu loh. Cuma memang betul yang namanya kekhawatiran itu adalah satu aplikasi lah ya. Satu soft ya, satu perangkat
yang digunakan oleh diri kita untuk berkembang. Tapi kalau kemudian khawatir itu berlebihan, nah ini yang kemudian namanya kecemasan. Di sini bahayanya. Dan kecemasan, kalau pada urusan uang, ini Masya Allah, nyabotase duit luar biasa. Luar dalam itu kesabotase. Ini. Jadi, khawatir itu adalah musuh bebuyutannya uang. Persoalannya apa? Kayak gini. Yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, barang jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Asalkan kita itu masih bergerak, kita sebagai dabbah, dabbah itu kan artinya hewan, tapi hewan yang melakukan pergerakan. Itu namanya dabbah, disebut dabbah. Asalkan kita itu masih menjadi dabbah, hewan yang bergerak, maka di sana kita itu masih dijamin rezekinya. Lah, barang jaminan kemudian dikhawatirkan. Itu kira-kira yang mengkhawatirkan error nggak sih otaknya? Error. Contohnya kayak gini. Sudah tahu-tahu kalau kita itu ikut BPJS, maka biaya rumah sakit kita ya kemudian dijamin oleh negara. Dibiayai oleh negara. Kan sudah jaminan ini kan? Iya. Asalkan kita ikut BPJS. Sama saja, asalkan kita makhluk dabbah, makhluk yang bergerak, maka rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Asalkan kita ikut BPJS, maka biaya kesehatan dijamin oleh pemerintah. Lah, sudah ada jaminan BPJS seperti itu, kita masih khawatir tidak bisa membiayai rumah sakit. Tidak bisa membiayai biaya rumah sakit. Kira-kira otaknya waras nggak? Nggak, stres itu. Buat berat stresnya ya. Ini loh. Makanya ini. Jadi ketika kita itu punya khawatir, itu kita sedang meragukan kepada Allah seragu-ragunya, sepayah-payahnya. Tahu-tahu jaminan, asalkan kita bergerak, asalkan kita kerja, maksudnya lah ya, melakukan usaha, itu Allah menurunkan rezekinya. Kok kita khawatir? Kurang ajar banget sama Allah kan? Iya. Nggak percaya sama Allah itu loh. Ayo, asalkan daftar BPJS, taat dengan iurannya dan lain sebagainya, sudah masuk rumah sakit ya pasti dibiayai. Kok masih khawatir kan? Stres. Nah sama sebetulnya. Makanya ketika orang itu khawatir pada urusan rezeki, itu betul-betul sedang meragukan kepada Allah, tapi meragukannya ini kebangetan. Kebangetan meragukannya. Gitu loh. Nah, proses ini ya, rasa khawatir ini akhirnya menjadi musuh bebuyutannya uang. Itu. Persoalannya apa sih? Uang itu barang jaminan, rezeki itu barang jaminan. Oh, kemudian dikhawatiri. Akhirnya ya boro-boro kemudian menjadikan hatinya tenang. Boro-boro menjadikan kecukupan. Tapi apa? Tidak disebut tolol, udah untung. Ini loh. Makanya kalau Allah itu melihat ada orang kok khawatir dengan rezeki, ya paling-paling ya Allah, tolol banget lu. Kayak gitu loh ya. Ini orang tolol banget sih. Ini persoalannya adalah jaminan. Sekarang kalau kita khawatir pada sesuatu yang tidak terjamin, no problem, nggak masalah. Contohnya misalkan, kamu itu dijamin nggak nanti matinya husnul khotimah? Tidak. Enggak, ya kan? Kalau nggak dijamin, nanti saya mati husnul khotimah apa enggak ya? Kita khawatir, nggak masalah loh, memang nggak ada jaminan. Ya Allah, berikanlah saya husnul khotimah, saya khawatir, deg-degan, nanti saya mati kufur, misalkan. No problem itu, karena emang nggak ada jaminan kok. Itu loh. Siapa yang mau menjamin bahwa kalian di masa depan mau jadi orang kaya? Ada nggak yang jamin? Nggak ada. Siapa yang menjamin nanti di masa depan kalian akan menjadi orang pintar? Siapa yang jamin? Nggak ada. Nggak ada. Yang jamin kalian itu nanti mati masuk surga, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sesuatu yang tidak ada jaminan, silahkan dikhawatirkan. Itu sewajarnya. Normal itu loh. Tapi kalau sesuatu yang sudah dijaminkan, ayatnya jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kok kita masih khawatir? Tolol. Ini loh. Makanya dalam persoalan rezeki, kok kemudian dikhawatirkan. Nah ini akhirnya menjadi
sabotase yang luar biasa. Itu. Karena ini kalau orang itu kok mampu nyaman-nyaman saja, dia tidak khawatir, di saat dia tidak punya uang, itu tanda rezekinya mau meludak. Itu. Atau ketika dia mengeluarkan uang, kok mendeteksi hatinya tidak khawatir, ya itu tanda rezekinya mau enak. Karena apa? Ya dia itu sudah sesuai dengan mekanisme alam. Barang jaminan yang ngapain dikhawatirkan. Ini loh. Jadi ini. Makanya kemudian orang yang khawatiran dengan uang, Masya Allah, itu rezekinya susah. Ini. Nah, karena ini kemudian kita harus melihat untuk mengatasi rasa khawatir pada uang khususnya ya. Kita harus melihat kepada karakter diri kita sendiri. Maaf loh, ada sebagian orang yang karakternya dia punya kekhawatiran tingkat tinggi kalau nggak pegang uang. Ada juga orang yang kemudian dia tidak pegang uang, itu biasa-biasa saja. Ini. Nah, kalau orang kok kemudian dia punya rasa khawatir karena nggak pegang uang, itu ya, dia harus mengupayakan ikhtiar yang lebih kuat untuk mencapai tingkat tidak punya kekhawatiran kepada uang. Harus ada ikhtiar yang lebih konkret. Caranya apa? Caranya ya mungkin menyengaja di rekening bank atau di dompet ada uang yang tidak pernah dipakai. Umpama saya itu kalau di rekening uangnya kok tinggal 5 juta. Ya. Uang saya di rekening kok di bawah 5 juta. Itu hati saya langsung khawatir. Nah, berarti ya harus punya ikhtiar bagaimana caranya supaya uangnya jangan sampai di bawah 5 juta. Harus diperjuangkan itu untuk mencapai tingkat dia itu tidak punya khawatir. Sama seperti saya loh. Saya dengan adik saya itu rumahnya kan hadap-hadapan. Yeah. Di depan rumah sama-sama ada mobil. Kayak gitu. Tapi lucu, saya kalau gerbang rumah sampai tidak tertutup, hati saya ketar-ketir banget. Itu loh. Yeah. Khawatir banget. Tapi saya amati rumah adik saya itu sering gerbangnya itu melongo, terbuka, orangnya pergi nggak tahu kemana, gerbangnya melongo, ya nggak hilang nggak apa kok. Tapi kalau saya kemudian sampai gerbangnya itu terbuka seret aja gitu, langsung pergi aja, aduh, rasanya itu khawatir. Ini kan berarti tingkat seseorang untuk mencapai rasa tawakal keluar dari rasa khawatir sendiri-sendiri. Bagi saya mencapai khawatir merasa mobilnya aman, itu harus menutup gerbang rapat. Bagi adik saya ternyata tidak. Walaupun melongo pintu gerbangnya, dia nyaman-nyaman saja. Lah, masalah uang juga sama. Ada orang yang di angka-angka tertentu dia merasa khawatir kalau uangnya habis. Contohnya, saya kalau di rekening sudah di bawah 5 juta. Ini rasanya pucat pasi di hati. Ya sudah, harus berusaha selalu ada 5 juta. Gitu loh. Tapi ada juga orang yang uangnya habis. Itu loh, uangnya habis. Tapi biasa aja. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, ini yang nyaman. Artinya ya sama seperti adik saya itu. Walaupun pintu gerbang itu melongo, ya dia nggak khawatir, nggak apa. Nah, ini yang nyaman. Nah, saya termasuk kategori ini. Jujur aja saya itu. Uangnya habis, ya happy aja. Ya, nggak gelisah-gelisah amat. Makanya harus melihat kepada karakter diri sendiri. Itu loh ya, karakter diri sendiri. Tapi yang namanya kita itu adalah makhluk adaptatif. Kita akan selalu beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita. Contohnya kayak gini, orang yang rumahnya biasa di pinggir jalan raya, dia sudah beradaptasi, tidur ya nyenyak-nyenyak saja, walaupun sebentar-bentar ada suara mobil, apalagi yang di dekat rel kereta api. Tapi kalau sudah biasa, ya biasa mereka tidur nyenyak, karena sudah beradaptasi. Tapi sekarang coba orang yang di pegunungan biasa sepi, begitu tidur di pinggir jalan, nggak bisa tidur. Atau kayak gini, kita biasa tidur dengan orang yang tidak mendengkur. Kayak gitu ya. Yeah. Nanti begitu kita tidur dengan orang yang mendengkur, ya sudah nggak bisa tidur. Itu. Tapi kalau sudah
biasa tidur dengan suami yang suka mendengkur, ya si istri nyenyak aja tidurnya. Kayak gitu. Oh, kemarin saya keluarganya nggak ada yang mendengkur, saya jalan-jalan ke luar negeri. Teman saya, rombongannya itu ada yang mendengkur. Ternyata orang tersebut selalu satu kamar sama saya. Itu loh ya. Waduh, ngurur. Ya saya nggak bisa tidur. Karena apa? Tidak terbiasa ada keluarga saya yang mendengkur. Andai kata ada keluarga yang biasa mendengkur, pasti saya juga beradaptasi. Kayak gitu loh. Iya. Nah, manusia itu ada mekanisme adaptasi ini. Ada sebagai makhluk adaptatif. Lah kadangan orang biasa tidak pegang uang, dia beradaptasi loh. Nyaman-nyaman saja nggak punya uang. Tapi sebaliknya, dia biasa pegang uang, kemudian nggak punya uang, dia nanti akhirnya apa? Akan limbung. Dikarenakan apa? Dia tidak biasa kalau kemudian tidak punya uang. Nah, celakanya orang yang sudah beradaptasi tidak punya uang. Sekali punya uang, rasanya langsung, wah, bingung, ini buat apa uangnya? Oh, nggak pernah pegang uang soalnya. Iya. Itu loh ya. Iya. Nggak pernah pegang uang. Begitu pegang uang, dia nggak bisa beradaptasi. Rasanya, wah, yang cuma kedatangan 20 juta itu udah kayak mimpi masuk surga ya gitu kan. Karena apa? Nggak pernah pegang uang. Tubuhnya sudah beradaptasi, tidak punya uang. Lah ini, kalau kemudian orang tidak punya rasa khawatir, kok dikarenakan karena mekanisme adaptasi, itu ya, mekanisme adaptasi, ini yang daya perubahannya, walaupun dia tidak khawatir, tetapi apa? Biasanya rezekinya biasa saja malah. Persoalannya apa? Persoalannya karena dia tidak khawatir, itu bukan karena mentalnya bagus, tetapi karena apa? Karena sesuatu yang dibiasakan tidak punya uang, kayak gitu loh. Yeah. Bukan karena mentalnya yang bagus, tetapi karena pembiasaan dirinya tidak punya uang. Ini makanya ya jangan kemudian bahwa tidak khawatir kemudian uangnya mau gampang, tidak. Kalau memang dia tidak khawatirnya karena proses adaptasi ini, ya, karena mekanisme adaptasi ini biasanya pengaruhnya sedikit. Makanya orang yang biasa nggak punya uang itu siapa sih? Orang miskin. Ya mereka tetap miskin. Yeah. Itu loh. Karena apa? Bagi mereka sudah biasa saja, sudah beradaptasi tubuhnya bahwa tidak punya uang itu adalah hal yang Biasa. Ini kekhawatirannya orang miskin, ya tidak khawatirnya orang miskin itu kecil menarik tarikan rezeki, ya kecil untuk menarik rezeki. Itu. Karena apa? Karena adaptasinya bukan karena mentalnya yang bagus, tetapi karena adanya proses adaptasi. Itu khawatir seperti itu. Yeah. Karena ini ya betul, orang ketika mengeluarkan uang tidak khawatir, orang ketika tidak punya uang kemudian hatinya tidak khawatir juga. Dua karakter ini ya, betul rezekinya jadi mudah. Tapi pastikan mental kita itu mental sehat, bukan mental adaptatif. Kayak gitu ya. Yeah. Mungkin itu saja.